Shalom, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini mari kita tetap bersemangat ya. Saat kita beribadah, mari kita fokus kepada satu pribadi, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, kita patut mensyukuri akan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan memelihara hidup kita. Pagi ini Bapak Ibu Saudara ya, kita akan berbicara tentang masalah ya. Kenapa kita berbicara tentang masalah? Ya, karena selama manusia hidup itu tidak pernah terlepas dari permasalahan. Tidak pernah terlepas dari suatu problem. Nah, baik itu masalah yang ringan, baik itu masalah yang berat, selama manusia hidup pasti akan menghadapi itu. Namun, saat kita menghadapi permasalahan atau kesesakan hidup, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat mengatasi semua problem atau permasalahan yang sedang menimpa di dalam hidup kita? Tema untuk pagi hari ini adalah jangan menyerah. Sekali lagi saya katakan, jangan menyerah. Artinya, apapun yang kita alami, kita harus hadapi, kita harus berani untuk menyelesaikannya. Nah, mari kita baca nats kita ya di dalam Amsal Salomo pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Kita akan baca bersama-sama ya, saudara-saudara. Amsal 24 ayat 10 sudah menemukan? Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya ulang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal ini menggambarkan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Amsal ini mengingatkan bahwa ada saatnya manusia diperhadapkan kepada suatu permasalahan, suatu problem, suatu kesesakan hidup. Apakah masalah sakit penyakit? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah yaitu bisnis yang tidak lancar? Bahkan juga ada masalah yaitu tentang intimidasi, ya, teror dan sebagainya. Nah, jadi banyak sebenarnya masalah-masalah yang melanda kehidupan dari manusia. Itu sebab tadi saya katakan bahwa selama manusia itu masih hidup, ia tidak akan terlepas dari masalah. Kita memang tidak bisa memilih apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita dapat memilih respon atau sikap hati kita di dalam menghadapi yaitu situasi kehidupan kita. Kita dapat memilih tanggapan, respon kita terhadap kesesakan yang menimpa kita, dan itu akan membuat hasil akhir di dalam kita menghadapi permasalahan kita. Nah, jadi tadi ayat ini mengatakan ya bahwa jikalau engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi saat menghadapi
permasalahan, jangan sampai kita tawar hati. Kenapa? Karena itu akan membuat kita menjadi lemah. Kita menjadi tidak berdaya, karena tawar hati itu artinya tidak berdaya. Ya, tawar hati itu artinya tidak bersemangat, tidak ada harapan, tidak berani. Makanya ayat tadi mengatakan, jika kita tawar hati dalam menghadapi masalah, kecil kekuatan kita. Kalau kita tidak berani di dalam menghadapi masalah, kita tidak akan punya kekuatan. Justru kita akan menjadi semakin lemah, semakin tidak punya gairah, ya, semakin tidak punya keinginan untuk mengatasinya. Nah, kehilangan semangat dalam kesesakan itu akan membuat kita tidak mungkin bisa menghadapi masalah. Kenapa? Karena kekuatan kita menjadi lemah. Karena itu, kalau kita ingin berhasil di dalam menghadapi suatu masalah, ayo kita harus punya semangat. Ya, kita harus punya semangat. Kenapa? Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, apa itu semangat? Semangat itu adalah gairah. Ya, ada sesuatu yang muncul di dalam kehidupan kita yang memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, itulah semangat. Semangat itu adalah suatu kehidupan batin atau kekuatan batin dari manusia. Nah, itu sebabnya ayat tadi mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau orang itu punya semangat dalam kesesakan hidup, dalam problem, dalam kesusahan, di dalam penderitaan, ia dapat menanggungnya. Ya, menanggungnya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kalau semangatnya sudah patah, siapa dapat memulihkan? Ya, jadi dalam menghadapi masalah, kita harus memiliki semangat hidup. Karena semangat itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Jangan patah semangat, jangan mudah putus asa, ya. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, ya, kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang bersemangat, ya, itu merupakan suatu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya kalau kita tidak punya semangat, justru kita akan menjadi sangat lemah. Digambarkan mengeringkan tulang. Nah, tulang itu adalah untuk penyangga daripada tubuh kita. Nah, kalau tulangnya kering, apalagi keropos, ya tidak mungkin akan bisa menopang tubuh kita. Jadi di sini kebenaran firman Allah itu nyata. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tadi dalam Amsal yang ke-18 tadi juga dikatakan, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Jadi, menghadapi masalah, kita harus tetap memiliki semangat hidup. Jangan sampai kita pudar semangat kita.
Hati kita harus tetap penuh dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur adanya. Nah, Paulus pernah mengingatkan di dalam surat Filipi pasal yang keempat. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kenapa? Karena di dalam sukacita itu ada kekuatan yang baru. Ya, tubuh kita atau kekebalan tubuh kita itu akan naik sehingga tidak membuat lemah. Nehemia pernah berkata dalam terjemahan lama bahwa kekuatan yang daripada Tuhan atau kesukaan yang daripada Tuhan itu adalah kekuatanku. Kesukaan yang daripada Tuhan itu adalah kekuatanku. Makanya kalau Amsal tadi mengatakan, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Nah, sulit. Tetapi Alkitab memberikan jawaban. Kalau kita tidak ingin semangat kita patah, tidak ingin tulang kita menjadi kering, bersukacitalah, bergembiralah, punyalah semangat hidup. Nah, ya. Kita baca juga di dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13 mengatakan demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Loh, Bapak Ibu Saudara, di sini Alkitab memberikan jawaban yang luar biasa dalam menghadapi problema hidup. Ya, dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati, kesesakan hidup, ya, itu membuat semangat kita patah. Tetapi hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Banyak orang berpikir gampang ngomong, ya, tapi coba kalau menghadapi, apa bisa tetap bersukacita? Kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan solusi. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dia tidak pernah tinggalkan kita ini menjadi piatu. Di dalam Yohanes disebutkan demikian. Jadi saat kita menghadapi masalah, ya, jangan tawar hati. Jangan kita hilang harapan. Jangan kita tidak berdaya. Kita harus penuh semangat, penuh sukacita. Karena dengan semangat ada kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Nah, ada satu contoh. Saya mengambil satu contoh seorang nabi yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, ya, yaitu Nabi Elia. Waktu itu umat Tuhan Israel berbuat jahat di mata Tuhan karena meninggalkan Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada Baal, mereka mulai menyembah kepada Asyera, ya. Nah, kemudian Elia berkata, kumpulkan nabi-nabi Baal. Dan benar, saya singkat saja ceritanya, Nabi Elia bertemu dengan nabi-nabi Baal. Di mana waktu itu Raja Ahab yang berkuasa dengan istrinya bernama Isabel. Nah, Isabel inilah yang membuat dosa yang besar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena menyesatkan umat. Bahkan Ahab tidak meninggalkan Tuhan, mulai membuat tempat-tempat untuk menyembah kepada Baal. Lalu dikumpulkan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal.
ya. Sedangkan nabi-nabi dari Asyera itu ada 400, tapi yang diceritakan di sini adalah nabi-nabi Baal. Lalu akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Elia menantang, ayo sekarang kita membuat mezbah. Kita akan persembahkan korban. Sembelih lembu, taruh di atas mezbah itu kayu, lalu panggil Allah yang engkau sembah. Kalau engkau nabi-nabi Baal, panggil Baal. Dapat enggak memberikan api untuk membakar korban? Lalu dipersilahkan nabi-nabi Baal membuat demonstrasi lebih dulu. Wow, setelah semuanya selesai, nabi-nabi Baal mulai berdoa, menari-nari, menoreh-noreh, memanggil Baal, ya. Elia, ya, ia mengejek, panggil lebih keras lagi, mungkin dewamu lagi tidur atau baru bepergian. Wah, mereka semakin giat, tapi tidak pernah ada jawaban. Setelah tiba saatnya Elia, ya, ia membuat mezbah dengan sedemikian rupa, lembu disembelih, kayu tersedia. Lu justru minta supaya orang Israel itu menyiram dengan air, ya, beberapa kali disiram air sampai mengalir. Lalu Elia mulai berdoa kepada Tuhan, ya, dan Allah menjawab, datanglah api dari langit membakar semua persembahan, bahkan air yang di dalam yang mengalir seperti sungai itu pun ya menjadi kering. Sehingga orang-orang Israel dia mengatakan Allah, ya, Allah yang hidup, Huwa Allah. Nah, Elia mengadakan demonstrasi yang luar biasa. Penuh kuasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal, ya, maka ia diancam oleh seorang perempuan istri Ahab yang namanya Isabel, bahwa hari itu juga ia akan membunuh Elia. Dan ternyata Elia yang baru saja mengadakan demonstrasi kuasa Allah, ia menjadi takut, ia patah semangat, ia tidak berdaya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Coba kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Begini firman Allah. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan, seorang yang baru saja, ya, menyatakan kuasa Allah yang dahsyat, baru aja, lalu diancam oleh Isabel, seorang perempuan. Hari ini juga akan kubunuh. Ternyata Elia menjadi takut, menjadi tawar hati, patah semangat, hilang harapan. Saudara, ini yang terjadi pada Elia, sehingga ia melarikan diri, menyembunyikan diri. Ia berjalan di padang gurun, lalu dia beristirahat. Ya, ia minta mati saja, karena ia merasa tidak berguna, ya, tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Nah, tapi Tuhan yang penuh kuasa, waktu Elia tertidur, ya, maka malaikat Tuhan menyediakan makanan dan minuman air dalam kendi. Elia dibangunkan, suruh makan dan minum. Setelah makan dan minum, dia tidur lagi, ya, dibangunkan lagi, disediakan makan dan minum lagi. Malaikat itu berkata, kalau engkau tidak makan dan minum, kau akan habis kekuatanmu dan kamu tidak akan bisa berjalan, melanjutkan perjalananmu.
Dan luar biasa, setelah Elia makan dan minum air dalam kendi yang disediakan oleh malaikat Tuhan itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dapat berjalan di padang gurun itu selama 40 hari 40 malam. Ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang dahsyat. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Ya, jadi dalam menghadapi masalah, jangan patah semangat, jangan hilang harapan, jangan tawar hati, karena firman Allah tadi katakan, ya, jika engkau tawar hati di dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ya, tidak berdaya, kita akan menjadi lemah kalau kita tawar hati. Mari hadapi. Masalah itu bukan diri kita saja yang menghadapi. Semua manusia yang hidup menghadapi masalah. Semua menghadapi masalah. Besar, kecil, berat, ringan. Semua manusia menghadapinya. Tinggal bagaimana kita menghadapi, respon kita saat masalah itu datang. Apakah kita dengan respon mempercayai Tuhan dan tetap semangat dalam menghadapinya, ataukah kita justru tawar hati? Kalau tawar hati tidak punya kekuatan. Kalau tawar hati kita tidak punya kuasa. Ya, kita harus punya semangat hidup. Orang yang punya semangat hidup dan punya harapan itu akan membuat hidupnya tidak akan terombang-ambing. Walaupun dalam menghadapi masalah yang besar, ia akan tetap dapat mengatasinya, apalagi bersama Tuhan. Coba kita baca sebagai ayat penutup pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini saudara, pengharapan di dalam Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini kalau kita merenungkan, pencobaan-pencobaan yang menimpa kita semua, apalagi kita orang percaya, itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya pencobaan itu di bawah kekuatan kita. Kita masih memiliki kekuatan untuk dapat mengatasi problem masalah, kesesakan hidup. Ya, jadi masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau sampai masalah itu melebihi kekuatan kita, Allah yang akan bertindak. Ya, nah, Allah itu setia. Karena itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, jadi tidak mungkin pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Kita masih punya kekuatan yang dahsyat. Ya, kekuatan yang dahsyat. Masalah itu di bawah kekuatan kita. Hadapi masalah karena kita punya kekuatan lebih daripada masalah. Karena kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti menghadapi permasalahan hidup. Mungkin saat ini juga ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan menghadapi permasalahan.
Jangan tawar hati. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak, kata pemazmur. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Karena itu saya katakan, jangan mudah putus asa. Ayo kita tetap semangat, ya, dan bangkit bersama Tuhan. Kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilahkan bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku. Kita hanya memiliki kekuatan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat menghadapi permasalahan, saat kita hidup dalam kesesakan, jangan menyerah, jangan kita patah semangat, ya, dan jangan kita berubah setia. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Taruhkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, maka kita tidak akan goyah dalam menghadapi permasalahan problem. Dia akan menolong, Dia akan menopang. Saat kita berseru, Dia akan menjawab. Saat kita lemah, kita akan dituntun, kita akan digandeng. Bahkan firman Allah mengatakan Dia akan menggendong kita. Percayakan hidup ini dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan pertolongan saat kita menghadapi permasalahan apapun. Berserulah kepadanya, Dia memberi jawaban. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
banyak permasalahan kami hadapi. Namun kami bersyukur di dalam Engkau ada harapan. Di dalam Engkau ada pertolongan. Saat kami berseru padamu, Kau hadir memberikan pertolongan. Ajar kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan. Pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Oh, kami bersyukur Engkau selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan. Kau menyatakan melalui firman-Mu supaya kami jangan menyerah saat kami di dalam kesesakan hidup, di dalam permasalahan problem yang kami hadapi, melainkan supaya kami tidak tawar hati, tetapi supaya kami tetap kuat, penuh sukacita, penuh harapan di dalam Tuhan, penuh dengan semangat, karena dengan semangat ada kekuatan yang dari Tuhan untuk mengatasi permasalahan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada jemaat yang sedang menghadapi pergumulan, permasalahan yang begitu berat di dalam hidup mereka. Firman-Mu memberikan jalan keluar. Firman-Mu menjamin pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan adanya. Beri kami iman yang teguh sehingga kami tidak goyah di dalam keadaan apapun dan tetap mempercayai Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan sudah datang, pertolongan Tuhan memberi kelepasan dan kebebasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin ada mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.